Halo teman-teman semuanya, kali ini aku akan menjelaskan materi mengenai perkembangan hukum pertanahan. Sebelum itu, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Eka Sulis Roslianti dengan NPM B1A022046. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai perkembangan hukum pertanahan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu hukum pertanahan. Jadi, hukum pertanahan adalah sebagai seluruh aturan-aturan hukum, baik yang tertulis bersumber pada UU PA maupun tidak tertulis bersumber pada hukum adat, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama, yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai kelembagaan hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek privat dan publik, yang disusun secara sistematis sehingga menjadi satu kesatuan sistem. Baiklah, kita lanjut pembahasannya. Di sini kita akan membahas bagaimana sebelum UU PA diundangkan, maka yang mengatur tentang pertanahan di Indonesia adalah hukum kolonial Belanda yang menimbulkan implikasi dualisme. Yang pertama adalah hukum pertanahan menurut hukum Barat. Yang kedua, hukum adat. Hukum adat ini sebagaimana hasil dari perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang pribumi maupun orang-orang asing yang bersimpati terhadap rakyat Indonesia pada masa itu. Upaya pemerintah Indonesia untuk menyusun UU PA telah berlangsung selama 12 tahun lamanya, dimulai dari tahun 1945 dengan beberapa kali mengalami pergantian kepanitiaan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Setelah melalui rangkai proses yang panjang, pada akhirnya tepat tanggal 24 September 1960, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan I.R. Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia berhasil membentuk hukum agraria nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau lebih dikenal dengan sebutan UU PA. Di sini kita juga akan membahas mengenai sejarah regulasi pertanahan. Terdapat 3 periode. Periode yang pertama yaitu periode pra-kolonial. Periode yang kedua yaitu periode kolonial Hindia Belanda. Periode yang ketiga yaitu periode pasca kemerdekaan dan Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Untuk periode yang pertama yaitu periode pra-kolonial. Sebelum masa penjajahan, kepemilikan tanah di Indonesia diatur oleh hukum adat yang berbeda-beda implikasinya di setiap daerah. Tanah umumnya dianggap sebagai milik bersama atau komunal yang dikelola oleh kepala desa atau penguasa setempat. Pada masa prakolonial, regulasi pertanahan di Indonesia sangat bergantung pada hukum adat yang berbeda-beda di setiap daerah dan suku. Beberapa karakter regulasi pertanahan pada masa tersebut umumnya ditentukan oleh hak komunal atas tanah, peran pemimpin adat, penggunaan tanah, dominasi untuk pertanian dan pemukiman, dan adanya larangan peralihan hak kepada orang luar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai periode kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1870, pemerintah kolonial Belanda menerapkan Undang-Undang Agraria yang memperkenalkan deklarasi domain. Kebijakan ini menyatakan bahwa tanah yang tidak memiliki kepemilikan yang diakui secara hukum dianggap sebagai milik negara, memungkinkan pemerintah kolonial menguasai wilayah yang luas. Akibatnya, banyak lahan disewakan kepada perusahaan asing, terutama untuk perkebunan dan bisnis, yang seringkali menimbulkan sengketa hak atas tanah. Selanjutnya, kita akan membahas periode pasca kemerdekaan dan Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Setelah merdeka, Indonesia berupaya menyatukan regulasi pertanahan. Pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menghapus sistem ganda antara hukum agraria kolonial dan hukum adat. UU PA menegaskan kewenangan negara atas tanah sekaligus mengakui hak individu dan hak komunal, serta menetapkan berbagai kategori penguasaan tanah. Berikut ini beberapa kategori
kepemilikan tanah yang berlaku. Yang pertama, tanah negara. Yang kedua, tanah yang tidak dimiliki oleh individu atau entitas tertentu dan dikelola oleh pemerintah. 3. Tanah hak milik. 4. Tanah yang dimiliki oleh individu atau badan hukum dengan hak kepemilikan penuh. 5. Tanah ulayat. 6. Tanah yang dikelola berdasarkan hukum adat, terutama di wilayah perdesaan dan komunitas adat. Adapun perubahan hak atas tanah sebelum UU PA berlaku dan setelah UU PA berlaku, teman-teman bisa lihat di slide PPT ini. Pada dasarnya, pemberlakuan UU PA mencabut dualisme hukum dan menjadikan hukum adat sebagai dasar pembentukan hukum agraria nasional sebagai bentuk kesatuan hukum dan penterjemah penyederhanaan hukum agraria, sehingga kemudian hukum agraria nasional dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Itulah tadi pembahasan mengenai perkembangan hukum pertanahan yang ada di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.